Ini sudah mulai dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti diklat hari kelima. Untuk memulai acara ini, saya berikan waktu untuk ketua kelas untuk membuka acara ini. Saya persilakan Bu Deti. Ya, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dengan menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Siti untuk mempersilakan untuk presentasinya. Saya silakan pada Bu Siti. Oke, saya mulai. Untuk pagi ini, saya membahas tentang asesmen. Sudah muncul belum gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Pak Abdi udah? Sudah, Bu. Pak Arif? Oke, kita mulai. Di sini saya memilih materi tentang asesmen sumatif. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu tentang pengertian asesmen sumatif. Iya, tunggulah. Iya, mulai. Mungkin ada yang pernah. Nah, saya di sini tentang asesmen sumatif. Oke, saya perjelas. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasa yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Ya, jadi ini akhir dari suatu tes untuk penilaian pada akhir satu sub pokok bahasan sebelum ke pokok bahasan selanjutnya. Oke, di sini ada 3 prinsip asesmen. Adapun prinsip itu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Prinsip yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai tujuan. Prinsip yang ketiga, asesmen sebaiknya meliputi berbagai tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Oke. Nah, pada keterangan pertama tadi, apa yang dimaksud dengan umpan balik? Mengapa umpan balik itu penting? Nah, di sini umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Di sini tentang tes yang akan kita berikan ke siswa. Yang kedua, umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan
hal yang butuh perbaikan yang bisa untuk aktivitas selanjutnya. Jadi kita memberi umpan balik ini, apakah siswa sudah mengerti pelajaran hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Atau saya lanjutkan lagi? Ibu. Perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Kalau penilaian formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu berlangsung. Kalau penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu. Oke, jadi maksudnya penilaian formatif pada saat pembelajaran, kalau penilaian sumatif setelah akhir dari pembelajaran. Yang kedua, penilaian formatif bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit atau bab yang sedang dipelajari. Penilaian sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir, maksudnya di akhir pembelajaran. Yang ketiga, penilaian formatif hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran unit, bab, atau kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan formal. Pada penilaian sumatif, hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai didik. Adapun perbedaan asesmen yang keempat, penilaian formatif itu hasil penilaian tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Tapi pada penilaian sumatif, hasilnya digunakan untuk menentukan nilai rapot. Kenaikan kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Nah, seperti itulah penilaian yang kita gunakan. Di sini saya terfokus pada penilaian sumatif. Oke, bagaimana? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas atau Bu, coba Dani. Saya yang mau nanya Bu ya. Halo, Bu Siti. Nah, saya? Dalam pelaksanaannya tes apa tadi yang buat nilai rapot Bu? Format sumatif. Ya, Sumatif, formatif enggak. Dapatkan nilai besar-besar Bu. Ada yang 90, Ya. ada yang lebih 95 gitu. Nah, apakah untuk buat nilai rapot itu langsung bisa dikonversi dengan nilai itu Bu, atau tidak dianalisa dulu apakah anak itu mendapatkan jawaban dengan cara yang benar atau tidak? Kira-kira coba mohon penjelasannya Ibu. Kalau untuk tes sumatif ini kan itu di akhir setiap sub pokok bahasan. Jadi mungkin ya kalau untuk penilaian sumatif ini dari beberapa sub dalam satu bab ya. Satu bab pelajaran misalnya tentang bilangan. Bilangan berpangkat, kan ada beberapa itu. Bilangan berpangkat, apa tuh, trigono, apa? Ya, ada 3 itu kan, ada 3 sub untuk bilangan berpangkat. Jadi di antara nilai 3 nilai itulah kita proses itu untuk satu bab. Nanti untuk bab kedua lagi, ini kan dia per bab Pak. Per bab. Nah, jadi setiap bab itu kan ada subnya. Jadi setiap nilai subnya itu kita tambahkan atau kita bagi berapa sub pokok bahasan. Nanti dari nilai-nilai itulah kita proses untuk nilai rapot.
Jadi tidak langsung nilai mentah. Itu namanya nilai mentah yang Bapak sebutkan tadi. Terima kasih Bu ya. Ya, makasih Pak atas pertanyaannya. Lain? Jika tidak ada, langsung saya tutup. Gimana? Kalau tidak ada, saya langsung suruh Bu Deti untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Boleh Bu Deti, langsung tutup aja. Gantung tuh kali. Mic-nya belum hidup Ibu Deti. Mic-nya mic. Ya. Terima kasih pada Bu Siti yang telah menyampaikan materinya yang sebagai instruktur pagi ini. Pada yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.